Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya saat ini sedang berada di Surau, Sumedang, Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bang Teja dan ada jamaah dari Cianjur dan jamaah dari Bandung juga, yaitu Ustadz Endang dan Pak Iwan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai puasa. Kebetulan alhamdulillah tepatnya hari ini kita sedang menjalankan puasa Ramadan yang kedua ya. Mudah-mudahan semua diberikan berkah dan hidayah di dalam menjalankan ibadah puasa yang kedua ini sampai akhir kita menyelesaikan ibadah puasa di tahun ini. Baik, pembahasan yang akan kami bahas di video kali ini yaitu mengenai puasa jasmani sebagai distraksi puasa hakikat. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh jamaah atau Bang Teja dulu atau Kang Dang dulu, silahkan mengenai judul kali ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan dan menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya ilmu pengetahuan juga bagi saudara-saudara semua yang sedang menyaksikan. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Baik, terima kasih alhamdulillah Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Berkaitan dengan judul yang barusan disampaikan, yang mana materi judulnya adalah puasa jasmani mendistraksi puasa yang rohani, yang hakikat. Betul, hakikat. Berarti kita harus perdalam dulu nih terkait masalah distraksi. Ya. Secara bahasa distraksi itu yang mengalihkan perhatian. Berarti puasa jasmani mengalihkan perhatian puasa hakikat. Ya. Oke. Judulnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait masalah puasa. Berarti ada dua puasa dalam puasa tersebut. Ada jasmani dan rohani. Jasmani sifatnya lahir, rohani sifatnya batin. Betul. Nah, yang lahir itu puasanya apa? Ya seperti makan, minum, gitu kan, dan sebagainya. Sedangkan puasa yang rohani itu adalah dari nafsu, amarah, ujub, ria, iri, takabur dan sebagainya. Seperti itu ya? Ya. Oke, berarti kita sepakati bahwa dalam puasa itu ada dua entitas yang harus dipuasakan, jasmani dan rohani. Tapi si puasa jasmani itu adalah mengalihkan perhatian kepada si puasa yang rohani. Mungkin membantu lah supaya ininya tidak hidup, si nafsu-nafsu di rohaninya tidak hidup gitu. Yang si jiwa yang menutup rohaninya itu tidak menghalangi gitu kan. Ada nafsu syahwat, nafsu serakah, seperti itu dan sebagainya. Ya. Oke, mungkin itu yang saya tekankan lagi terkait pemahaman di judul ini. Barangkali ada yang mau ngasih masukan terlebih dahulu, saya nanti ikut menyimpulkan juga. Silahkan, mau Kang Dang dulu? Mau Kang Dang dulu atau siapa? Pak Ustadz dulu lah, Pak Ustadz dulu, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Denny atas waktu dan tempatnya. Sebelum saya mengurai tema yang berjudul puasa jasmani menjadi puasa jasmani sebagai distraksi atau pengalihan untuk puasa hakikat atau puasa rohani, mengalih perhatian. Ya, baik. Saya akan membacakan dulu ayat dalam Al-Quran tentang puasa. Kalau gak salah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba alal ladzina a- kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu asyam, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya puasa itu kepada umat sebelum kamu, yaitu umat sebelum Islam ya kalau di zaman Nabi Muhammad. La'allakum tuflihun, la'allakum tatakun, agar kamu bisa bertakwa. Nah, di ayat tersebut jelas ya, kewajiban puasa itu kepada orang-orang yang beriman. Karena redaksi di situnya ada alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Menurut ilmu usul fikih, kalau dimafhumkan dari ayat tersebut, bagaimana kalau orang itu belum beriman? Disebutnya mafhum mukhalafah. Apakah bisa dikatakan wajib puasa itu? Nah, kan kalau kalau membahas puasa tentang hukum wajib atau sunnahnya itu ranah syariat fikih ya. Jadi menurut fikih itu puasa wajib itu kepada orang yang beriman. Sebaliknya, kalau orang belum beriman tidak diwajibkan. Gitu ya, kata fikih juga. Gimana? Ada pertanyaan dari situ? Berarti yang belum beriman tidak diwajibkan untuk berpuasa. Cuman ternyata kita kan dalam belajar ilmu tasawuf nih ya, Pak Ustadz. Nah, versi iman melalui tasawuf dengan iman melalui fikih itu berbeda. Iya, berbeda. Iman melalui fikih cukup dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Sedangkan kita dalam versi tasawuf, syahadatnya diresapi. Diresapi dalam artian apa yang diucapkan dalam syahadat itu harus dikerjakan. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Berarti yang saya pahami dari ayat tersebut, maksud orang beriman itu berarti orang yang sudah ditanamkan nur iman tersebut ya. Karena di dalam tasawuf ada istilah ditanamkan nur iman dan nur kitab, dan itu yang disebut orang beriman. Jadi kesimpulan orang beriman dalam perspektif tasawuf yaitu orang yang ditanamkan nur iman dan nur kitab sesuai ayat 52 surat Asy-Syura, yaitu orang yang telah dibaiat ya. Jadi kewajiban puasa itu dalam ilmu tasawuf bagi orang yang telah dibaiat ya. Terus dalam puasa ada tingkatannya. Ada keterangan puasa itu terbagi menjadi 3. Ada puasa awam, ada puasa khusus, dan ada juga puasa khusus lil khusus. Kita perlu ketahui puasa awam kayak gimana, puasa khusus kayak gimana, puasa khusus lil khusus kayak gimana. Yang saya pahami, kalau puasa awam yaitu menahan dari makanan dan minuman, menahan diri dari makanan dan minuman. Kalau puasa khusus yaitu menahan dari sifat sombong, sifat syirik, ujub, riya, takabur. Nah itu. Kalau
Puasa khusus yang saya pahami itu setelah masuk ke dalam tarekat ini, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yaitu orang yang berkekalan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, karena di ayat tersebut di akhirnya la'alakum tatakun, puasa diwajibkan itu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan definisi orang bertakwa dalam ilmu tasawuf khususnya di tarekat ini yaitu orang yang berkekalan dengan Allah. Begitu. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz sampaikan bahwa puasa itu sebelum adanya Nabi Muhammad pun sudah ada. Sudah ada. Nah, pertanyaannya apakah agama-agama lain pun diwajibkan untuk berpuasa? Iya, diwajibkan berpuasa. Berarti agama-agama lain juga harus berpuasa gitu. Jadi hukumnya wajib atau sunnah? Di situ di ayat tersebut menunjukkan bahwa puasa itu wajib. Wajib. Ya. Ada lagi Bang Teja? Silahkan, mungkin Pak Iwan mau menambahkan. Enggak Pak Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengurai bab puasa, ya. Baik itu puasa syariat atau puasa jahiliyah, dan ini tentunya tersambung dengan puasa hakikat gitu, sangat tersambung, sangat linear lah gitu. Puasa adalah intinya menahan nafsu, dan menahan nafsu ini berlaku untuk semua orang, betul nggak? Betul. Dari zaman apapun puasa atau menahan nafsu itu kan ya wajib bagi semua orang. Betul. Begini ya Kak, saya jelaskan dulu. Ini dari puasa jahir ya. Puasa jahir. Puasa adalah menahan memasukkan ruh nabati, ruh hewani ke dalam tubuh manusia. Di mana di situ ruh nabati, ruh hewani itu mungkin ada, kalau hewani kan cenderung nafsu ya. Ya. Kalau ruh nabati cenderung untuk tumbuh gitu kan. Ya, di situ. Tumbuhan. Ya. Sedangkan nafsu-nafsu di kita juga kan ada beberapa nafsu ya. Ya. Nanti. Dan nafsu itu asal mulanya menurut sudut pandang saya asalnya sebagian dari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Walaupun awalnya makanan itu secara ruhani didapatnya dari mana gitu kan. Awalnya gitu kan. Nah, manusia pun bahkan kejadian manusia asalnya kan dari aci tanah itu kan. Dari tumbuhan. Nah, di situ kan masuklah ke dalam diri manusia sehingga kuburan yang tersatu kan ada di dalam perut manusia. Berarti nafsu-nafsu ada di dalam diri manusia, dalam perut manusia, melewati mungkin makanan-makanan itu manusia itu sehingga manusia itu bisa hidup. Ya. Betul ya. Ya ini mah Ya. Diskusi kan gitu. diskusi. Ya, sharing. Ya, manusia hidup dari asumsi makanan. Dari asumsi makanan. Nah, kalau kita sambungkan gitu dengan puasa ruhani. Puasa ruhani itu kan menahan dari pandangan, mungkin pendengaran. Itu kan unsur-unsur hewani, unsur nabati itu juga berpengaruh gitu kan. Ya. Ruh-ruhnya itu kan, dia tuh membawa ruh yang dimasukin ke dalam tubuh kita. Gitu. Ya. Jadi maksudnya yang hewan yang kita makan, ya, daging yang kita makan itu berunsur kepada ruhnya gitu. Yang ada di dalam diri kita. Makanya diwajibkanlah berpuasa agar manusia itu mengurangi nafsu-nafsu dari makanan nafsu, itu. Nabati dan hewani itu gitu. Sehingga manusia bisa agak sedikit mereduksi gitu supaya itu tidak terlalu ini gitu. Ya.
Kenapa puasa tadi disebutkan di ayat suci bahkan Nabi puasa diwajibkan bagi orang beriman. Kalau menurut saya orang beriman itu orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan dan berarti dia udah masuk sistem ketuhanan gitu kan. Di sistem ketuhanan yang namanya puasa tadi kan buahnya dari marifat kan itu adalah syariat budi pekerti. Ya. Larinya ke akhlak. Akhlak Dari serapan ini yang dari manusia hidup ya. Hidup itu dari serapan-serapan panca indera. Tetap dari situ ya mungkin ya. Tapi tetap kalau kita misalkan udah dibentuk sama Tuhan yang tadi buahnya dari marifat adalah syariat budi pekerti, itu di sana kan kita udah ada dalam bimbingan Tuhan ya. Iya. Kita udah matilah, udah nggak ini. Nah, sehingga puasa hakikat itu sebetulnya bukan diri kita yang puasa, tapi kita dipuasakan oleh Allah gitu, dibimbing gitu. Hakikatnya ya Pak. Kalau menurut saya yang kedalaman hakikatnya puasa ruhani atau puasa hakikat itu orang yang sudah dibimbing Tuhan, ada di makom takwa, dia tuh nggak butuh apa-apa lagi. Ya. Itu hakikatnya. Jadi jika melihat kesadaran yang lebih tinggi, ternyata yang puasa itu bukan kita gitu, mungkin maksudnya gitu. Ternyata Tuhan sendiri yang Tuhan berpuasa. sendiri. Betul. Pak Iwan, terima kasih ilmunya nih Pak Iwan. Uraian rada agak ini sedikit. Ya, luar biasa. Saya juga menjadi mendapatkan ilmu banyak gitu dari Pak Iwan ya. Ini mah sudut pandang saya menyesuaikan dengan ayat di Al-Quran dan ayat perintah Nabi. Makanya kata saya tadi ada berkaitan erat antara puasa jahil sama puasa hakikat, puasa ruhani. Jasmani ruhani itu sangat berkaitan sekali karena dia nyambung. Ya gitu Pak Teja. Silakan Bang Teja. Luar biasa sekali ya. Kita sekarang kan diskusi dengan para jemaah, para pelaku tasawuf yang beradaptasi dalam Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah. Ternyata jawabannya variatif, jawabannya dalam semua. Level kajiannya lebih dalam lagi. Iya, di luar dari nalar umum. Ya. Di luar dari nalar umum. Ternyata ini pendalaman yang sangat-sangat luar biasa. Berkaitan dengan judul yang tadi disampaikan oleh Bang Denny, yang judulnya itu adalah puasa jasmani sebagai distraksi kepada puasa yang rohani, dengan materi-materi yang barusan saudara kita tambahkan, sehingga mungkin bisa sedikit saya simpulkan bahwa puasa tersebut ada dua variabel yang harus dipuasakan, yaitu puasa jasmani dan puasa rohani, di mana puasa tersebut diwajibkan kepada yang beriman, di mana orang beriman dalam perspektif tasawuf yaitu orang yang telah ditanamkan nur iman dan nur Quran, sebagaimana dalam Asyura 52. Lebih dalam lagi nih, Pak Iwan menjelaskan, sebenarnya kan dalam ilmu tasawuf itu diri kita ini tak ada, yang ada hanya Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berkehendak, yang berkehendak hanya Tuhan. Makanya yang berpuasa itu sebenarnya, ya ini kalau dibilang ya puasa Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan yang mempuasakan kita. Jadi bukan kita yang berkehendak ya. Bukan kita yang berkehendak. Ya. Nah gitu. Tidak ada yang berkehendak, tapi kita hanya mengikuti atas kehendaknya. Kita yang beserta, kita yang mengikuti atas kehendaknya. Seperti itu ya. Ya, alhamdulillah dari sini kita bisa menemukan bahwa puasa itu ternyata luas. Puasa itu ternyata dalam. Maka dari itu kita jangan mudah menilai kepada pandangan kita kepada orang mau berpuasa atau tidak, karena levelnya tidak tahu.
orang itu puasanya di tingkatan mana, apakah tingkatan awam atau khusus lil khusus gitu kan. Makanya dalam ilmu tasawuf itu daripada ngelihat orang, lebih baik melihat aja diri sendiri gitu. Bagaimana cara kita berpuasa yang sesungguhnya berpuasa. Seperti itu mungkin ya. Cuman sedikit tambahan dari saya, bahwa sesungguhnya kita itu tidak bisa menang melawan godaan iblis. Sering saya sampaikan kan, tanpa kita bergantung kepada yang lebih kuat daripada iblis. Gitu. Makanya kita pada saat berpuasa itu dituntut untuk senantiasa beserta dengan Allah. Karena memang ada tekniknya, ada metodologinya dalam ilmu tasawuf itu, supaya kita menjaga kesertaan kita. Begitu putus kita sambungin lagi, begitu putus kita sambungin lagi. Dengan apa? Dengan menyetel channel dan frekuensinya, supaya tersalurlah antara gelombang vibrasi dan resonansinya. Kalau kita dalam gelombang tersebut, kita terkapsul gitu. Nah, disitulah kita terjaga, karena terkapsul terjaga dari apa? Dari gelombang iblis gitu. Karena iblis juga sebenarnya gelombang yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kalau lebih dalam lagi nih ngobrol kayak Pak Iwan, iblis juga sebenarnya di belakangnya ya Tuhan-Tuhan juga gitu. Makanya ya kan ada levelnya ya dalam obrolan ini gitu sebenarnya. Kita sedikit khusus, tapi gak khusus nih ngebahasnya gitu kan, khusus tengah-tengah lah gitu kan. Tapi kalau mau khusus lagi lebih khusus lagi, harus ngobrol datang ke sini. Jadi harus buat saudara-saudara yang menyaksikan harus jeli juga ya. Benar. Terhadap penjelasan apa yang disampaikan. Ya, gitu. Jadi harus berusaha objektif, jangan subjektif gitu kan. Karena yang membuat kita subjektif menilai salah dan benar itu karena sebenarnya pemahaman kita atau sudut pandang kita yang masih sempit. Kalau kita dengan sudut pandang yang lebih luas, ya sebenarnya tidak ada kebenaran gitu kan, tanpa adanya kesalahan. Tapi kita tahu dari mana itu salah. Kalau dari subjektivitas kita, apakah relatifmu bisa menentukan orang lain salah? Terutama yang berkaitan dengan agama, tidak bisa. Nah, menurut Bang Teja nih, mungkin ada yang ingin saya tanyakan mengenai puasa jasmani dan rohani. Apakah puasa jasmani itu wajib atau tidak? Sedangkan puasa rohani itu wajib juga gitu. Ya. Nah, mana yang lebih wajib? Apakah puasa jasmani atau puasa rohani? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Oke. Sebenarnya keduanya wajib. Seperti yang dalam judul kita sampaikan, bahwa puasa jasmani itu akan membantu mengalihkan si rohani kita kepada yang nafsu-nafsu itu sebenarnya. Tapi puasa rohani itu ada di level yang berbeda. Yang maksud di level dimensinya beda ya? Dimensinya beda gitu puasa rohani itu. Apalagi kalau dibantu dengan jasmani yang berpuasa, itu sangat membantu memang kepada si rohani gitu kan. Cuman si rohani ini apa ya, seolah-olah harus ada alat bantu terus gitu ya, untuk mendukung puasanya. Sampai saya tuh penasaran untuk menentukan puasa tingkat di level khususnya. Misalkan coba contohnya saya sengaja memakan ini di bulan puasa ya, misalkan ini dulu saya gitu kan, untuk makan ini di bulan puasa, apa impact ke nafsu saya gitu? Apakah impact saya menggebu-gebu seperti belum makan atau sudah makan? Itu saya riset gitu kan. Saya pribadi dengan memakan ini, oh ternyata katakanlah saya punya energi untuk marah, ya. Gitu kan. Saya punya energi untuk ngomong kasar ke orang lain, ngebentak orang gitu. Tapi kalau dengan kita tidak dibantu puasa jasmani, itu akan kalau gak dibantu akan nambah beban buat si rohani sebenarnya untuk berpuasa gitu kan. Tapi kalau di level khusus lil khusus, sebenarnya metodologi lebih khusus lagi. Apa? Ya kita menyertakan diri kita dengan Tuhan melalui channel dan frekuensinya. Ya. Harus menjaga itu gitu kan. Di puasa khusus tingkat lil khususnya gitu. Cuman ya memang tidak mudah. Hal itu perlu adanya metodologi, harus adanya pelatihan. Tidak mungkin kalau tanpa adanya pelatihan, adaptasi di dalam ilmu tasawuf,
yang sudah dirumuskan, dibakukan, karena itu yang paling efektif dan efisien. Untuk apa? Untuk kita terhubung akan Allah gitu. Seperti yang tadi sampaikan tadi, kita gak mungkin menang lawan iblis tanpa menggandengkan diri kepada yang lebih kuat daripada iblis. Karena Betul. Nabi Adam juga sekelas nabi digodanya sama iblis Di di surga. surga. Kita Bukan di iya, pasar malam ya Pak Iwan ya. iya, kita di dunia gitu. Memang puasa jasmani itu sangat membantu sekali gitu kan. Dan tapi pada kenyataannya nih ya, saya kalau pada saat puasa jasmani itu di jam 4 asar itu, ini sering ya, saya udah langsung mikir menu apa nih. Saya nyari pete, nyari asin. Sesuai keinginan nafsu. Justru ternyata malah gugur puasa Gugur. ruhaninya. Karena apa? Karena langsung berpikir ini makan harus sama ini, makan ini, harus minumannya ini. Begitu mau dimakan, baru minum minumannya aja, sudah gak Udah mau kenyang. semuanya. Iya, sudah kenyang. Udah malas. Iya, makanya saya tertarik nih dalam ilmu tasawuf karena pada saat suluk ada puasa ya. Puasa lebih khusus lagi seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan, lebih sampai mengkaji ke dalam isi nutrisi makanan. Ya. Karena secara saintis pun bahwa makanan yang hewani kita makan itu akan berdampak pada perilaku kita. Secara sains itu sudah terbukti bahwa makan hewan nafsu syahwatnya seperti apa itu sudah terbukti, Bang. Makanya memang di sini sekolah adaptasi, sekolah kerohanian gitu kan. Saya karena di sini di sekolah tasawuf tidak menitik beratkan ke dalam ilmu fikih, mau puasa atau tidak puasa silahkan. Tapi kita dalam beradaptasi di sini tuh kita semua berpuasa gitu kan. Ya. Tapi kita juga sampai meriset gitu kan. Puasa yang coba saya persi hakikatnya karena saya hidup ini semuanya full dengan belajar. Maksudnya tuh jangan sampai sia-sia nih saya hidup gitu. Ya. Apakah hanya seperti aja monoton kalau nggak belajar ya gimana? Saya riset supaya apa? Saya mempunyai keyakinan yang hakul yakin. Ya. Nah, dengan kita meriset, beradaptasi, ketemu loh kalau saya gak dibantu jasmani kayak gini. Kalau gak dibantu puasa jasmani kayak gini gitu kan. Cuman tantangannya berbeda gitu dengan gak dibantu puasa jasmani. Kalau dibantu puasa jasmani itu agak ringan. Ya. Tapi kalau gak dibantu puasa jasmani kok agak gede gitu sih gelombang. Kalau dibilang gelombang setannya lebih gede gitu kan. Tapi jangan sampai kita itu sengaja tidak puasa ya gitu. Makanya inilah yang dimaksud harus praktek di sini tuh. Gak bisa dijelaskan gitu. Karena ini otomatis terbangun sendiri. Pada saat kita beradaptasi tuh, begini. Sehingga ya aman mah, lebih aman ya puasa dua-duanya gitu kan. Sebenarnya intinya puasa jasmani itu buahnya untuk puasa rohani. Ya. Buah dari puasa jasmani itu sebenarnya untuk rohani. Jadi menurut Bang Teja, puasa jasmani itu kan kita ada waktunya ya. Misalkan di bulan Ramadan, kalau enggak puasa sunnah gitu kan ada waktunya. Sedangkan puasa hakikat itu apakah bisa dilakukan tiap hari juga atau sesuai dengan waktunya juga? Justru sebaliknya, Bang. Justru puasa hakikat itu kita tuh sebenarnya berpuasa di bulan puasa pun. Setiap hari, Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, seumur seumur hidup. Iya, kita berpuasa menundukkan tuh si nafsu gitu. Menundukkan si nafsu supaya sampai ke level yang mutmainah ya. mutmainah. Nah, gitu, menundukkan terus si nafsu itu gitu kan. Jadi mendatangi bulan suci Ramadan malah kita lebih lebih mudah lagi kalau dibilang belum mudah lagi karena kita dibantu dengan puasa jasmani. Lebih gitu seneng kan. ya. Cuman yang dulu kita puasa di jam asar itu sudah menentukan menu. Setelah beradaptasi di tasawuf itu kita gak boleh berlebih-lebihan dalam menentukan menu gitu. Kok ngeri gini Kak sampai menu juga kita harus sampai diatur. Dan yang mengatur itu bukan orang lain. Ya. Batin kita ada yang menuntunnya seperti itu dari resonansi dan Gelombangnya ya. Betul gitu Bang. Makanya seru sekali sih. Walaupun ya sakit gitu. Adaptasinya sakit. Sakit tapi menikmati ya. Betul, sakit secara lahir, secara batin. Makanya kita masih ada di sini karena batin kita juga terpuaskan. Ya.
ya batin kita juga makin nikmat. Betul. Makanya kita tetap berjuang. Kok ngomong sakit tapi saya masih terus bikin rekaman video. Apa motivasinya? Ya motivasinya itu Ya. gitu kan. Karena kita menjolok rahmat dan ridhonya. Terlepas orang lain paham atau tidak paham, suka atau tidak suka, itu kembali lagi kepada orang lain. Karena kami sadar bahwa orang yang ditanamkan nur iman dan nur Quran itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki, bukan kita. Gitu kan. Makanya kita hanya berharap untuk menjolok rahmat dan ridhonya dengan video-video yang kita buat itu. Gitu, Bang. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bang Teja makna dari puasa ini, buahnya ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya, baik puasa dari sisi jasmani ataupun ruhani ya, Betul. sangat positif sekali gitu ya Nah, manfaatnya. gitu Bang. Mungkin ada lagi dari Ada tambahan Pak Iwan, dari Pak Ustadz yang mau ditambahkan? Silahkan, boleh. Pengalaman empiris Pak Ustadz, monggo. Jadi di tema ini puasa jasmani sebagai distraksi puasa rohani. Sangat menarik nih tema. Karena saya langsung mengingat pengalaman saya dulu. Saya kan sebagai santri ya, pernah mondok di pesantren. Terangkan itu yang tadi diurai bahwa puasa itu ada 3 tingkat atau 3 level ya. Ya, Tingkat pertama ada puasa awam, yaitu menahan dari lapar, makanan dan minuman. Nah, dulu saya mau menemukan level yang kedua, yang ke atasnya lagi, khusus. yang khusus, itu susah. Menahan dari gibah, dari sombong, titik rohaninya, susah itu. Setelah saya menemukan ilmu ini, ilmu tasawuf yang praktek, yang khususnya di tarekat Naksabandiyah, Walidiyah Nusantara ini, level kedua itu tiba-tiba terbuka gitu, dengan Otomatis ya. otomatis si gembok kunci itu terbuka level kedua. Otomatis. Karena udah ada aksesnya. Aksesnya. Apa itu gemboknya? Yaitu tadi ditanamkan nur iman dan nur kitab. Ternyata di ayat Al-Qur'annya juga di situ kan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman yang ditanamkan nur iman dan nur kitab. Kunci itu terbuka dan disitulah saya merasakan ini yang disebut puasa khusus gitu kan. Dan terus beradaptasi di tarekat ini kan, di tarekat ini ada sistemnya ya, yang bermetodologi dari tingkat nur iman dan nur kitab, terus ada dzikir sendiri, dari dzikir sendiri berbuah menjadi dzikir berjamaah, dari dzikir berjamaah berbuah suluk, dari suluk berbuah berabdi berkorban dalam visi misi ketuhanan. Nah, disitulah klop sekali dengan ayat puasa, diwajibkan puasa kan di ayatnya la'alakum tatakun, agar kamu bisa bertakwa. Sedangkan definisi bertakwa orang yang telah berkekalan dengan Allah. Ya sesuai tadi diurai sama Pak Iwan, puasa yang utama, yang mendalam, yaitu bukan kita yang puasa ya. Tapi dipuasakan oleh Tuhan sendiri. Nah, disitulah berkekalan dengan Allah. Namanya berkekalan berarti bukan kita lagi yang puasa. Jadi sudah tidak ada pengakuan lagi dalam diri ya. Ya, kalau saya nih yang puasa gitu, saya kuat di puasa. Jadi gitu lagi ya. Puasa yang tingkat level atas atau puasa khusus yang saya alami itu puasa yang menahan atau bertahan di titik originat zero, mengenalkan diri gitu. Mungkin itu saja yang luar biasa. Mungkin ada lagi dari Bang Teja? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Iwan, Pak Ustadz Endang dan Bang Teja atas penjelasan yang telah diberikan.
Mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat ya buat saudara-saudara semua. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.